Baik, kali ini kita belajar TWK, Tes Wawasan Kebangsaan. Nomor 1. BPUPKI dibubarkan pada tanggal A. 29 Mei 1945, B. 18 Agustus 1945, C. 22 Juni 1945, D. 7 Agustus 1945, E. 1 Juni 1945. Dan jawaban yang benar adalah D. 7 Agustus 1945. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 2. Sidang pertama BPUPKI untuk merumuskan dasar negara berlangsung di A. Gedung Chua Sang In, B. Lapangan Ikada, C. Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, D. Kediaman Muhammad Yamin, E. Rumah Laksamana. Dan jawaban yang benar adalah, silakan jawab dalam hati kawan-kawan ya. Jawaban yang benar adalah A. Gedung Chua Sang In ya. Oke, kita lanjut soal berikutnya, nomor 3. Yang bukan termasuk anggota panitia 9 adalah A. Mr. Supomo, Dr. Rajiman Widyoningrat Soekarni, B. A. Maramis Abdul Kahar Muzakir Ahmad Subarjo, C. Insinyur Soekarno Muhammad Hatta Ahmad Subarjo, D. Agus Salim A. Maramis Abi Kosno Cokroyoso, E. Muhammad Yamin Wahid Hasim dan Abdul Kahar Muzakir. Dan jawaban yang benar adalah, silakan jawab dulu hati kawan-kawan ya. Jawaban yang benar adalah A. Mr. Supomo, Dr. Rajiman Widyoningrat dan Soekarni. Kita lanjut soal berikutnya, nomor 4. Panitia 9 diketuai oleh A. Ahmad Subarjo, B. Mr. Supomo, C. Muhammad Hatta, D. Insinyur Soekarno, dan E. Muhammad Yamin. Dan jawaban yang benar adalah D. Insinyur Soekarno. Gimana jawaban kalian? Betul nggak? Oke, kita lanjut ya ke soal berikutnya, nomor 5. Sila pertama pada Piagam Jakarta diubah dengan alasan A. Mempunyai tata bahasa yang kurang baik, B. Usulan masyarakat Indonesia bagian timur demi keutuhan bangsa dan negara, C. Usulan kalangan muslim untuk merubah sila pertama, D. Tidak mencerminkan nilai pengorbanan para pejuang bangsa, E. Tidak mencapai kata sepakat dari seluruh anggota panitia. Dan jawaban yang benar adalah, jawab ya dalam hati kawan-kawan ya. Yang benar adalah jawabannya B. Usulan masyarakat Indonesia bagian timur demi keutuhan bangsa dan negara. Oke, kita lanjut soal berikutnya, nomor 6. Setiap produk hukum yang dihasilkan negara Indonesia tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Pancasila sebagai sumber dari segala hukum tercantum pada A. TAP MPR nomor 4 MPR garing 1978, B. TAP MPR nomor 2 garing MPR garing 1978, C. TAP MPR nomor 5 garing MPR garing 1978, D. TAP MPR nomor 5 MPRS 1973, E. TAP MPR nomor 20 MPRS garis miring 1966. Silakan jawab dalam hati kawan-kawan ya. Dan jawaban yang benar adalah E. TAP MPR nomor 20 garing MPRS 1966. Lanjut soal berikutnya, nomor 7. Dalam kehidupan bernegara, Pancasila berperan sebagai A. Dasar ketatanegaraan, B. Dasar negara, C. Dasar kenegaraan, D. Dasar berpikir, E. Dasar beragama. Jawaban yang benar adalah, silakan jawab dalam hati kawan-kawan ya. B. Dasar negara. Gimana jawaban kawan-kawan, bener nggak? Oke, kita lanjut ya ke soal berikutnya, masih tes wawasan kebangsaan nomor 8. Dalam sumber tata hukum di Indonesia, Pancasila dijadikan sebagai A. Setingkat di bawah Undang-Undang Dasar 1945, B. Sumber dari segala hukum, C. Hukum tertinggi di Indonesia,
D. Hukum tertulis tertinggi di Indonesia. E. Setingkat dengan Undang-Undang 1945. Dan jawaban yang benar adalah B. Pancasila merupakan sumber dari segala hukum ya. Oke, soal berikutnya nomor 9. Pancasila bagi bangsa Indonesia merupakan A. Semua benar. B. Pandangan hidup. C. Dasar negara. D. Falsafah hidup. Dan E. Sumber hukum. Kalau kita lihat ini semua benar ya. Jadi jawabannya adalah, yang benar adalah A. Jadi semuanya benar atau semua benar. Karena B, C, D, E itu benar semua. Soal berikutnya nomor 10. Jika presiden dan wakil presiden mangkat, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, siapakah pelaksana tugas kepresidenan? A. Menteri Dalam Negeri. C. Menteri Pertahanan. B. Menteri Luar Negeri. D. Menteri Luar Negeri dan Menteri Dalam Negeri. E. Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Pertahanan. Dan jawaban yang benar adalah E. Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Pertahanan ya. Ada 3 menteri. Terus diingat 3 menteri ya. Lanjut soal berikutnya nomor 11. Siapakah yang berhak mangkat duta dan konsul? Berdasarkan pasal 13 Undang-Undang Dasar 1945. A. Wakil Presiden. B. Presiden. C. Menteri Luar Negeri. D. MPR. Dan E. DPR. Silahkan jawab dalam hati kawan-kawan ya. Dan jawaban yang benar adalah B. Presiden. Yang berhak mengangkat duta besar itu dan konsul adalah presiden. Oke, lanjut soal berikutnya nomor 12. Presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Hal ini merupakan hasil amandemen. A. Tidak ada jawaban yang benar. B. Keempat. C. Kedua. D. Ke-1. Dan E. Ketiga. Silakan jawab dalam hati kawan-kawan ya. Jawaban yang benar adalah D. Ke-1. Ini amandemen pertama ya. Ke-1. Oke. Kita lanjut soal berikutnya. Nomor 13. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 30, siapakah yang berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara? A. TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. B. Menteri Pertahanan. C. TNI. D. Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dan E. Tiap-tiap warga negara. Dan jawaban yang benar adalah, silakan jawab dalam hati kawan-kawan ya. Jawaban yang benar adalah E. Tiap-tiap warga negara. Jadi kuncinya usahakan sekali membaca soal langsung isi ya. Lanjut soal berikutnya nomor 14. Presiden dapat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain atas persetujuan DPR merupakan hasil amandemen. A. Tahun 2002, B. Tahun 2003, C. Tahun 1999, D. Tahun 2000, dan E. Tahun 2001. Jawaban yang benar adalah A. Tahun 2002. Amandemen tahun 2002. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Nomor 15. Hal keuangan diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal A. Pasal 23, B. Pasal 28, C. Pasal 26, D. Pasal 29, E. Pasal 27. Dan jawaban yang benar adalah A. Pasal 23 ya. Keuangan itu diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945. Nomor 16. Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara menurut Undang-Undang Dasar 1945 diserahkan kepada A. KPK, B. BPK, dan C. OJK, D. Gubernur Bank Indonesia, dan E. Menteri Keuangan. Jawaban yang benar adalah B ya, BPK. Jadi Badan Pemeriksa Keuangan. Kita setiap itu suka mendengar kan ada pemeriksaan BPK, instansi-instansi. Oke. Nomor 17, negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Hal ini disebutkan oleh pasal
A. Pasal 36, B. Pasal 32, C. Pasal 35, D. Pasal 34, dan E. Pasal 33. Jawaban yang benar adalah B. Pasal 32. Oke, pasal 32 tentang budaya. Lanjut soal berikutnya nomor 18. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, DPR dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai hal berikut kecuali A. Pajak pendidikan dan agama, B. Partai politik, C. Pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lain, D. Otonomi daerah, E. Pembentukan pemekaran dan penggabungan daerah. Dan jawaban yang benar adalah D. Otonomi daerah. Kalau otonomi daerah kan biasanya sama DPRD ya. Oleh DPRD. Oke, kita lanjut soal berikutnya nomor 19. Lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika terdapat dalam pasal A. Pasal 36D, B. Pasal 36E, C. Pasal 36C, D. Pasal 36A, dan E. Pasal 36B. Dan jawaban yang benar adalah, jawab ya dalam hati kawan-kawan. Ayo, jawab. Jawaban yang benar adalah D. Pasal 36A. Kuncinya adalah A ya. Pertama 36A. Oke, kita lanjut soal berikutnya yang terakhir nomor 20. Untuk mewujudkan sikap kemandirian yang menyeluruh dan merata pada Indonesia diperlukan A. Toleransi antar umat beragama, B. Semangat kekeluargaan pada semua lapisan masyarakat, C. Semangat gotong royong pada anggota masyarakat, D. Etos kerja keras pada semua masyarakat Indonesia, dan E. Keanekaragaman budaya. Dan jawaban yang benar adalah, silakan jawab ya dalam hati kawan-kawan. Jawaban yang benar adalah D. Etos kerja keras pada semua masyarakat Indonesia. Oke, jadi kuncinya kalau isi untuk SKD ini kita usahakan 1 kali membaca soal langsung jawab ya, karena waktunya terbatas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.